Hi everyone. Thanks for joining our creative talk with this month topic, which is disiplin itu jahat nggak sih? Ya, hari ini kita akan memulai creative talk kita, di mana ini adalah program yang kita buat setiap bulannya untuk memfasilitasi orang tua, guru-guru kita mengenai kita melakukan pembahasan mengenai isu-isu yang ada di sekolah ataupun permasalahan-permasalahan problematika di rumah yang orang tua tanyakan ke kita, ke sekolah kita. Pastinya kita juga memfasilitasi ini dengan cara membuat mini talk show. Ya, jadi thank you everyone, thank you parents for joining this live. And we have a special guest. Hari ini kita kedatangan tamu yang beda, yang baru ya. Kita masukin dulu pembicaranya. See this creative talk, please wave your hand, give the heart so we can see you're watching this creative talk. Ya, hai. Halo, selamat siang Miss Estrilla Widya Patricia. Enaknya dipanggil apa nih? Miss Widya, Miss Estrilla? Dulu di sekolah yang lama dipanggilnya Miss Cia, jadi boleh deh Miss Cia aja deh. Miss Cia ya, oke. Miss Cia. We're so happy to have you in this creative talk bersama yang sangat tenang. Sebelum kita mulai, pastinya kita mau kenalan dulu ya sama Miss Cia ini. Aku juga di sini sebenarnya udah ada CV-nya yang very interesting gitu, karena maybe orang tua guru-guru di sini melihatnya kayaknya muka-muka kita masih muda-muda banget gitu ya. Cuma ternyata kita sudah punya anak loh. Iya betul, udah mama ya. She's a mom with a toddler, ya, soon to become a toddler. Yes. Dan lalu dia juga lulusan dari S1 Psikologi Universitas Indonesia, betul ya Miss ya? Betul, psikologi. Jadi S1-nya Psikologi Miss Estrilla ini. Lalu beliau juga pernah bekerja sebagai, sebentar saya bacakan, takut salah sebut soalnya ini nama lembaganya cukup panjang ya. P2, apa tulis? P2T, P2A. Ya, ini lembaga pemasyarakatan ya? Yes, ya. Iya, itu jadi kerja sama Pemprov DKI, jadi untuk menangani dan mencegah itu loh kasus-kasus kekerasan untuk perempuan dan anak, jadi gitu. Kita bimbing korban-korban kekerasan supaya mereka bisa lebih berdaya. Okay, so interesting background ya, pernah bekerja sebagai counselor juga di PP2A DKI Jakarta, dan berikutnya melanjutkan pekerjaannya sebagai guru, ya betul, preschool teacher di Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya yang ada di Freeport di Papua ya. Jadi ya ini memang very into pekerjaannya dan juga backgroundnya sebagai psikolog, diterapkan secara langsung di kelas, dan setelah menempuh beberapa tahun bekerja di Freeport, melanjutkan lagi kembali ya masternya. Psikologi. You're amazing, you're such an inspiration to all of us. Thank you, you too. So pasti di sini orang tua yang udah bergabung udah lumayan banyak, dan penasaran ya, kok hari ini tema kita tulisannya itu adalah disiplin itu jahat gak sih? Bukan tema hanya statement, sebenarnya pertanyaan ya, reflection untuk kita sebagai orang tua, reflection kepada guru-guru juga, disiplin itu jahat gak sih? Ya. Jadi if you guys are still interested about the topic, please give a heart giveaway. So notice our speaker that you are watching, and yes, we're gonna go into the topic right away, Miss Yaya, karena waktu kita terbatas 30 menit creative talk ini, pastinya udah akan banyak sekali nih pembahasan-pembahasan yang kita jabarkan di sini ya. Oke. Apa sih Miss itu disiplin itu jahat? Apa sih itu disiplin, Miss Cia? Kadang tuh kan kita orang zaman dulu taunya tuh disiplin tuh orang pukul anaknya atau apa. Disiplin itu sebenarnya apa, dan kalau dibilang jahat itu jahat gak sih? Gitu.
Oke, jadi sebelum kita bahas disiplin itu jahat atau enggak, kita perlu tahu nih definisi disiplin itu apa. Ada beberapa orang di Indonesia menganggap disiplin itu lebih kayak orangnya tepat waktu, orangnya disiplin tuh rapi, seperti itu ya. Nah, ada juga yang menganggap disiplin itu kayak tadi menghukum anak, seperti itu. Tapi definisi yang sebenarnya disiplin itu tuh merupakan salah satu bentuk pendidikan karakter anak. Jadi kita bentuk karakter anak supaya perilakunya itu sesuai dengan yang diharapkan gitu. Jadi anak tuh tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, ada dua tipe nih pendidikan kedisiplinan pada anak. Yang satu ada yang pencegahan, satu lagi itu tuh ada koreksi. Jadi kalau pencegahan itu biasanya kita lakukan ke anak, kita memberikan briefing aturan gitu. Jadi misalnya kalau di sekolah kita bilang ke anak-anak, kalau kita di lorong luar kelas, kita berjalan ya. Nah, itu salah satu bentuk disiplin, tapi bentuknya yang pencegahan. Tapi kalau koreksi, ini yang biasanya orang-orang salah kaprah. Jadi orang-orang biasanya menganggap disiplin itu jahat, karena di sini koreksi itu ketika anak-anak sudah melakukan perilaku yang tidak sesuai, perilaku yang dalam tanda kurung salah ya. Itu biasanya orang tua, orang dewasa memberikan hukuman, atau sebenarnya kita bisa sebut juga dengan konsekuensi ya. Nah, hukuman ini ada beberapa orang dewasa yang mungkin masih kurang pendidikan tentang parenting, menerapkannya secara ancaman, threatening gitu ya, terus kemudian memberikan hukuman fisik. Iya, ada juga yang memberikan hukuman time out. Nah, karena udah beberapa belakangan tahun ini memang hukuman time out itu sudah terbukti tidak efisien ya untuk merubah tingkah laku anak dari yang buruk menjadi baik, itu sudah tidak efisien gitu. Jadi yang bisa dilakukan konsekuensinya ya, konsekuensi dalam mendisiplinkan anak ini kita berikan pembangunan karakter. Misalnya kita ajarkan, kita diskusi bersama anak, tadi adik pukul teman ya, kenapa adik pukul teman, kita ajarin dulu, kita cari tahu dulu emosi negatifnya, kita gali dulu, kemudian baru kita luruskan. Kalau kita pukul teman sakit, adik mau nggak kalau dipukul, itu kan sakit, jadi kita harus bagaimana ke teman. Ini biasanya baru bisa dilakukan ke anak-anak yang sudah bisa berpikir lebih konkret ya, anak-anak usia 3,5 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu udah bisa. Tapi kalau anak-anak di bawah itu belum bisa, nanti ada lagi kita bahas lagi deh. Oke, jadi tadi disiplin itu udah dijelaskan secara ada tipenya tuh sebenarnya ada dua gitu ya, jenis C ya. Iya, betul. Pencegahan dan juga ada koreksi. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Karena kan tadi dibilangkan kadang orang tua tuh masih ada anggapan disiplin itu jahat gitu kan. Malah sebenarnya enggak gitu ya. Karena ini kan ada hal yang sebenarnya akan membangun dia ke depannya. Kenapa sih seberapa penting, Miss, disiplin itu dalam tumbuh kembang anak itu seberapa penting sih peran disiplin? Sangat penting ya kalau menerapkan kedisiplinan pada anak sejak usia dini, itu sangat penting karena tadi tujuannya itu kan supaya anak-anak bisa tahu ya perilaku yang benar dan salah, bisa mengontrol dirinya dalam berperilaku. Jadi itu sangat penting supaya anak-anak nanti bertumbuh, bisa berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosial, bisa berkomunikasi dengan tepat, kemudian lebih mudah diatur, dan yang paling penting itu kan nantinya dia bertumbuh lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar karena dia sudah memiliki tingkah laku yang diharapkan gitu. Oke. Jadi manfaat-manfaatnya pun tadi udah dijelaskan ya. Jadi disiplin itu bukan hanya serta-merta orang tua sebenarnya cuma expect anaknya supaya harus sesuai dengan keinginan mereka, tapi actually ada benefitnya juga untuk long term ya. Betul. Iya. Dan kalau paradigma zaman dulu misalnya salah, ternyata enggak gitu. Karena sebenarnya ada hasil M-nya gitu ya. Di ujung itu sebenarnya ada benefitnya loh buat orang tua, buat anaknya gitu ya. Iya. Dan juga tadi kan sudah dijelaskan di awal ya, sebenarnya disiplin itu tadi kalau misalnya koreksi itu misalnya discussion, kasih reasoning ke anak itu kan bisa dimulai dari anak usia tadi 4-5. Pada usia berapa sebenarnya disiplin itu udah bisa diterapkan nih? Apakah disiplin baru bisa diterapkan pada usia nanti pas udah TK? Atau sebenarnya dari dia sebelum itu pun udah bisa disiplin? Sebenarnya disiplin itu berapa kira-kira disiplin itu bisa di apply gitu ya kan anak?
ini kalau dijawab usia sakleknya berapa, kita nggak bisa kasih usia segini, nggak. Tapi tergantung dengan tahap perkembangan bahasa anak sama tahap perkembangan kognitif anak. Jadi pertama, anak ini udah bisa belum diajak komunikasi dua arah? Karena kan perkembangan anak beda-beda ya. Tapi umumnya anak usia 1,5-2 tahun itu kan udah bisa ya berinteraksi dua arah, sudah bisa mengerti instruksi sederhana gitu. Itu sebenarnya udah bisa kita mulai menerapkan kedisiplinan, tapi menerapkan kedisiplinannya tuh berbeda dengan anak-anak yang sudah usia prasekolah, yaitu anak yang udah 3-5 tahun, itu beda caranya kita menerapkan kedisiplinan. Balik lagi, misalnya tujuannya apa, mau pencegahan gitu ya. Kalau mau pencegahan ke anak-anak yang usia toddler 1-2 tahun, harus kita ulangin berkali-kali ya. Semuanya tahu lah ya, kita kalau ngomong sekali nggak cukup. Jadi kita harus ulangin berkali-kali. Ujung-ujungnya orang tuanya kadang jadi capek ngomong dari Iya. aja gitu ya. Sebenarnya jadi bagus ya kayak gitu ya. Kalau misalnya kita lihat anak kita nggak sesuai perilaku yang dibiarkan, terus dibiarin juga nggak boleh sebenarnya untuk orang tua tapi yang punya tahu tergantung ya. Yang penting nggak membahayakan orang lain, nggak merugikan orang lain, dan nggak membahagiakan diri sendiri gitu sih. Kalau misalnya kita lihat ini udah mulai kelewatan, anaknya kita panggil, kita ajak ngomong, walaupun anak toddler lagi-lagi ya agak susah interaksi eye level, dua mata, terus intens itu agak susah gitu. Cuman memang sudah bisa sih, tergantung anaknya. Jadi pertama kita cek dulu nih usia anak, udah bisa komunikasi belum, sudah mengerti bahasa, instruksi sederhana belum, kemudian kognitifnya, cara berpikirnya sudah lebih matang belum. Misalnya anak sudah tahu taruh barang yang sebenarnya harus di mana, misalnya buang sampah, simpelnya aja deh, buang sampah di mana, anak sudah tahu, itu sebenarnya anak udah bisa diterapkan kedisiplinan gitu. Jadi disiplin itu formnya nggak harus yang kayak strict gimana, tapi pembiasaan supaya perilakunya semakin lama semakin sesuai dengan harapan orang tuanya, harapan masyarakat sekitarnya ya. Oke. Tadi kan dibilang itu kan banyak contoh-contoh misalnya untuk disiplin anak-anak masih usia kecil ya. Kalau misalnya untuk usia besar, ada referensi nggak, Miss Cia? Mungkin karena kan di sini orang tua kita beragam nih yang nonton ya. Mungkin walaupun tahu sih, mungkin ini pertanyaan kaget juga gitu ya. Tapi kan kita punya adik, punya apa, mungkin ada referensi nggak? Karena kan approach orang tua pada saat disiplin anak yang masih kecil, PAUD, dan anak yang udah remaja itu agak berbeda pastinya ya. Approach untuk pendisiplinannya gitu. Ada challengesnya nggak sih orang tua nanti mungkin pada saat menerapkan disiplin itu? Jadi kalau semakin besar anak kan sudah makin luas ya wawasannya, sudah punya kesadaran diri yang lebih besar gitu. Jadi di sini tugasnya orang tua juga untuk observasi anak-anak ini, perilakunya, karakternya lebih seperti apa sih? Untuk diajak diskusi yang enak itu anak-anak saat kondisi seperti apa? Ada anak-anak yang lebih enak diajak diskusi ketika makan bersama. Ada anak-anak yang lebih enak diajak diskusi ketika dia mau tidur. Nah, di situ di waktu-waktu anak-anak enak diajak diskusi, orang tua bisa tuh menerapkan disiplin, kayak memberikan harapan-harapan orang tua, perilakunya harusnya seperti apa, terus atau menegur juga kalau sudah ada perilaku yang kurang baik di kondisi yang enak seperti itu, anak bisa diberikan teguran gitu. Jadi contohnya kasusnya misalnya anak pukul anak lain di sekolah gitu. Jadi misalnya orang tua bisa di rumah nanti diajak ngomong. Kan misalnya orang tua dapat laporan kan pasti dari guru gitu. Jadi orang tua bisa ajak bicara. Dek, tadi adek di sekolah ngapain aja? Jadi jangan langsung ke masalah ya. Kalau langsung ke masalah, anak langsung, kenapa nih? I'm in trouble gitu kan. Jadi kita disudutkan gitu kali ya. Iya, ajak cerita dulu. Ini berlaku untuk sampai usia remaja sih seharusnya gitu. Balik lagi lihat karakternya. Jadi habis kita ajak cerita baru tadi adek main sama siapa? Terus ada yang bikin adek sad nggak? Ada yang bikin adek angry nggak? Itu kalau untuk anak-anak SD masih bisa diajak gitu. Tapi untuk remaja nanti disesuaikan bahasanya gitu. Betul. Jadi kalau menurut Miss Cia sendiri sebenarnya keterbukaan antara orang tua dan anak, communication yang baik juga sebenarnya one way of infiltrating disiplin gitu ya, harapan-harapan orang tua ya. Oke.
Ini pertanyaan satu lagi. Jika misalnya kan ada orang tua tuh mereka bilang, aduh saya tuh nggak cocok, gitu saya tuh nggak bisa ngomong sama anak saya, dan terus misalnya orang bilang, bisa orang tua yang bilang, gimana sih kalau misalnya disiplin aku atau disiplin orang tua tuh nggak cocok sama anak, kan ada karakter anak beda-beda gitu ya misalkan. Itu kira langkah-langkah apa yang bisa dilakukan lagi Miscia supaya tetap nih anak tuh tahu gitu, misalnya orang tua nggak pengennya tuh anaknya nggak kayak gini loh, cuman mungkin belum ketemu, belum cocok gitu. Ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan orang tua? Kalau misalnya ada orang tua yang merasa dirinya nggak cocok sama anak, perlu dilakukan ini sih apa ya, assessment ya, dengan misalnya konseling dengan gitu ya. guru BK di sekolah. Mungkin bisa bantu guru BK di sekolah dengan orang tuanya, atau orang tua juga bisa mencari bantuan ke psikolog atau ke konselor psikologi, itu bisa. Tapi balik lagi, sebelum mencari bantuan, orang tua kan perlu menyadari ya, orang tua itu ada dua loh, ada ibu dan ayah ya. Jadi ketika ibu merasa nggak cocok, biasanya ibu mungkin ada emosi yang lagi negatif, lagi nggak bisa menghandle anak. Mungkin ibu bisa ajak ayah diskusi, karena kan lagi-lagi tugas mengasuh itu kan tugas berdua ya, ayah dan ibu gitu. Jadi nggak melulu harus ibu yang mendisiplinkan anak, bisa iya, bisa juga ayah yang mendisiplinkan. Mana nih yang anak lebih masuk ditegur oleh ayah atau ibu, itu juga harus dicari tahu gitu. Aduh, berarti conduct ya benar-benar penting nih. Kadang kan namanya kita parenting itu kita bisa suka lupa gitu ya. Kita jadi ibu suka ngomel, anaknya bisa jadi udah nggak mempan gitu ya kalau mamanya ngomelin gitu ya. Betul. Bisa jadi caranya mungkin pendekatannya dengan ngobrol dengan orang tua yang lainnya, entah mungkin dia sama ayahnya atau mungkin neneknya, mungkin bisa lebih nyambung masukin pendapat disiplin untuk anaknya. Jadi untuk mami-mami di sini yang nonton gitu, kadang kan misalnya kita udah capek nih, udah gondok gitu ya ngomong sama anak kita, belum didengerin, find other solutions ya. Pasti tetap harus ada cara yang dicari supaya anak juga tetap dapat pemahaman bagaimana cara berperilaku yang baik itu ya misalnya ya. Oke. Tadi sudah dijawab. Ini last question dari kita ya Miss ya, karena kayaknya ada pertanyaan juga dari penonton yang di sini. Last question dari saya, tips and trick supaya disiplin bisa berjalan dengan baik. Kira-kira ada nggak tips and tricknya? Tips and tricknya sih sebenarnya banyak, tadi yang udah disebutin dikit-dikit sih ada, cuman mungkin bisa dijabarin lagi. Jadi yang pertama itu orang tua harus sadar ya kalau pendidikan karakter kedisiplinan itu datangnya dari kesadaran diri anak. Jadi kalau anak belum sadar, belum tahu nih istilahnya, kalau orang ini belum kapok gitu ya, atau dia belum tahu konsekuensi kerugiannya sebab akibat ini apa, itu ya orang tua harus bisa memberikan pemahaman dulu lewat penjelasan sebab akibatnya. Jadi tergantung usianya ya tadi lagi-lagi. Jadi tugas pertama yang kita targetin adalah kesadaran anak. Kalau misalnya bermain lari-lari di tempat umum itu berbahaya, kita harus kasih penjelasan. Adek, kalau lari-lari nanti adek jatuh, nanti adek nabrak, seperti itu. Jadi kita kasih pemahaman, dan itu nggak cuma sekali ya, ibu-ibu, bapak-bapak nggak cuma sekali. Kalau sekali aja kayaknya semua orang mau jadi orang tua dan semua anak sudah jadi anak hebat gitu ya. Itu harus percobaan berkali-kali. Jadi namanya anak-anak kadang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi itu harus berkali-kali disebutkan. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa ajak anak nih untuk diskusi tadi yang sudah saya sebutkan, sesuai waktu yang terbaik untuk anak. Kita ajak diskusi. Kalau dulu saya terapin di awal tahun ajaran itu biasanya ada satu hari setelah anak-anak sudah dapat vibes menyenangkan di kelas, itu saya ajak diskusi. Kita diskusi yuk, sebaiknya di sekolah itu kita harus bagaimana ya. Nah, itu kan kebetulan murid kelasku umurnya 4 tahun ya. Itu sudah bisa berpikir konkret. Jadi mereka sampaikan, tidak lari-lari nih, harus sayang teman, harus berbagi. Nah, di situ kita ajak anak diskusi supaya otak mereka, kognitif mereka juga ikut berpikir nih tentang kedisiplinan yang harus diterapkan gitu. Nah, kemudian yang ketiga,
guru dan orang tua itu, jadi karena anak-anak yang sudah sekolah nih, karena ini kan Yayasan Anak Perang kan sekolah ya, jadi guru sama orang tua ini harus selaras, punya satu tujuan, satu metode kedisiplinan yang sama. Jadi jangan di sekolah guru sudah menerapkan kedisiplinan, misalnya kalau anak mau berbagi mainan harus bergantian misalnya. Tapi kalau di rumah mungkin karena dia anak bungsu misalnya ya, orang tua ketika anaknya rebutin mainan, orang tua langsung, udahlah kak, ngalah sama adik. Wah, itu adik yang tadinya di sekolah dia merasa kalau aku di sekolah harus gantian, kalau di rumah aku kan langsung dapet apa yang aku mau. Itu jadi nggak selaras. Jadi tujuannya tujuannya nggak dapet tuh gitu ya. Nah, kemudian menggunakan bahasa yang baik tadi, aturan-aturan itu mungkin beberapa orang tua sudah tahu ya, kalau penggunaan bahasa lebih baik kita gunakan bahasa yang positif pada anak. Jadi ini juga nggak bisa, ini PR buat orang tua, nggak mungkin orang tua sekali coba langsung berhasil, ini pasti harus berkali-kali. Misalnya kita ajarin anak duduk yang baik gitu kan, itu kan maunya kita duduk, biasanya orang tua kayak jangan lari-lari, jangan berdiri gitu kan. Tapi kita sebutkan bahasa yang positif gitu untuk memberikan aturan yang jelas. Nah, kemudian tips yang lainnya lagi adalah konsekuensi atau hukuman, teguran, koreksi itu yang mau diberikan ke anak sebaiknya bersifat membangun karakter ya. Jadi anak-anak nggak diberikan konsekuensi hukuman yang mengganggu fisiknya, mengganggu psikologisnya, misalnya tadi mengancam, kalau adik berisik di sini kita pulang aja ya, kalau adik berisik kita ini aja ya gitu. Itu kan ancaman ya sebenarnya, yang anak tuh kayak apa sih? Jadi sebabnya kalau aku berisik aku harus pulang, bukan orang di sekitar terganggu gitu. Jadi dia nggak ngerti akibat yang sebenarnya gitu. Ini ya itulah ya, jadi orang tua nggak gampang, butuh belajar. Jadi orang tua butuh belajar bersama anak-anak gitu. Jadi itu yang harus orang tua terapkan. Jadi tadi tips and triknya lumayan banyak ya Miss J, ada 5. Iya. Aku recap lagi nih ya. Jadi ada sadar tentang pendidikan karakter itu. Jadi anak itu udah harus punya kesadaran dulu di awal gitu ya. Dikasih tahu reasoningnya. Kalau misalnya dia melakukan A, akibatnya ini gitu ya. Jadi bisa mungkin cara yang baik seperti ini loh Dek, gitu. Cara yang baik seperti ini loh Nak. Ya. Kedua itu menerapkan untuk diskusi, sehingga mungkin two ways communication ya. Jadi nggak orang tua tuh satu arah aja gitu, komen anaknya nggak diberi waktu, diberi ruang untuk aku tuh sebenarnya kayak gini loh Ma, kalau mama misalnya marah sama aku gitu. Misalkan kadang kita juga butuh anak dan orang tua butuh bisa dengar dari satu sama lain, itu mungkin ya discussion itu penting. Dan juga disiplin yang diterapkan di rumah dan di sekolah harus selaras gitu ya. Jangan sampai di sekolah udah bagus nih misalnya, tapi di rumah dilakukan pembiaran gitu. Ya, dan juga misalnya di rumah udah strict banget, ternyata di sekolah misalnya lebih ini, misalnya lebih disiplinnya lebih beda gitu, lebih humanis gitu application-nya. Dan juga gunakan bahasa yang positif. Nah, aku rasa ini penting banget buat orang tua belajar lagi. Kita mungkin bisa harus cari cara lagi nih, gimana sih cara-cara menggunakan bahasa positif untuk menyampaikan pesan ke anak-anak. Jadi nggak semerta-merta jangan, nggak boleh gitu ya. Iya. Nakal gitu. Tapi apa terminologi lain yang bisa dipakai supaya anak bisa paham intinya sama. Dan the last one is konsekuensinya itu bisa mungkin yang membangun karakter gitu. Nah, mungkin ini butuh lagi nih orang tua karena waktu kita terbatas nih ya Miss Jia, saat ini kita nggak bisa bahas panjang lebar, cuman mungkin kita akan adakan sesi berikutnya lagi. Cuman konsekuensi yang membangun karakter ini mungkin penerapannya banyak ya sebenarnya, yang implikasi bisa dilakukannya gitu. Oke. Kalau dari aku pertanyaan tadi udah ya, cuman mungkin tadi aku udah lihat pertanyaan nih Miss Jia nih, boleh kita bacain pertanyaannya ya dari orang tua. Oke. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi ya, 7 menit lagi. Ada satu pertanyaan dari Ibu Ayu Dwi Oktavira. Nah, izin bertanya Miss, aku ibu dengan satu anak laki-laki berumur 3 tahun 4 bulan. Berarti masih TK ya itu ya? Nah, TK ya. Bagaimana? Kalau 3 tahun. TK ya, masih TK.
Gimana caranya disiplin buat terapin bebas gadget? Wah, ini pertanyaan sebenarnya nanti next topik kita bahas gadget juga nih. Mami, thank you. Tapi udah ditanya dulu loh. Misinya bukan dari aku loh, ya dari orang tua loh. Gimana cara disiplin buat terapin bebas gadget? Kadang ibunya terpaksa ngasih di waktu udah kepepet kerjaan di rumah yang tampak asisten rumah tangga. Kita kayaknya relate banget ini ya pertanyaan. Iya. Ibu-ibu nggak punya ini semua ibu-ibu gitu ya, berjuang sekali. Apalagi lebaran gadget dan ya. anak, Apalagi gitu ya. mbak-mbak lagi pada mudik nih lebaran. Iya, bapak-bapak mudik lebaran, ibu-ibu ditinggal sama anaknya Iya. gitu ya. Gimana nih Miss Cia, kira-kira ada nggak solusi buat ibu yang punya anak nih usia-usianya lagi memang lagi aktif-aktifnya ya sebenarnya usia ini ya? Jadi untuk anak laki-laki umur 3 tahun, hampir 3,5 tahun ya. Anak 3,5 tahun, tadi ibu harus lihat lagi tuh kemampuan komunikasinya tuh udah tepat belum, udah sesuai milestone belum tadi. Nah, kalau sudah sesuai milestone, mungkin ibu bisa memberikan batasan ya. Sebelum memberikan gadget, ibu berikan batasan kayak oke, 5 video ya. Jadi kan sebenarnya kalau menurut IDAI ini nanti pembahasannya panjang lagi kalau bahas tentang durasi. Nggak jadi 30 menit jadi iya, 1 jam. Jadi kalau menurut IDAI gitu, Ikatan Dokter Anak Indonesia, memang anak untuk di atas 2 tahun itu sudah boleh loh sebenarnya buat pegang gadget. Bukan nggak boleh, tapi ada batasannya, durasinya ada berapa waktu. Nah, orang tua kan juga harus monitor ya, video-video yang ditonton itu apa saja. Jangan semerta-merta orang tua berikan gadget, anak free access kemana-mana gitu. Betul. Kan zaman sekarang teknologi udah canggih tuh, orang tua bisa membatasi ya video jenis apa saja yang anak bisa tonton. Nah itu orang kemudian ibu bisa berikan penjelasan, oke, adik boleh dapat gadget tapi nonton videonya cuma 5 video ya, mama mau nyetrika dulu, mama mau nyuci baju dulu, adik duduk nonton 5 video ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah kira-kira hitungannya berapa menit 5 video itu sudah habis, jangan langsung diambil ya, Bu. Oke, sudah selesai. Itu marah pasti ya. Jadi harus ada yang namanya harus ada yang namanya warming up sebelum 5 menit sebelum waktu gadgetnya habis. Ibu bisa kayak 1 video lagi ya, atau 5 menit lagi ya. 5 menit lagi 1 video. Walaupun anak prasekolah belum ngerti 5 menit itu berapa lama sih, belum ngerti kan sebenarnya. Tapi kita biasakan dari usia dini, kita udah biasakan kayak 1 video lagi ya. Habis itu adik berikan option kegiatan lain, ya alternatif kegiatan lain. Jadi jangan habis gadget udah bengong gitu. Iya. Aku habis mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, terus habis itu mau diambil, terus aku nggak tahu mau ngapain, itu kan nggak bisa ya. Jadi ibu bisa memberikan alternatif 5 menit lagi ya. Di sini adik bantu mama ini yuk, kupas bawah misalnya. Jadi bantu mama. Iya. Abis ini adik bantu mama. Iya. Mewarnai ini adik bantu mama susun ini yuk, susun susu di kulkas yuk. Itu kan menyenangkan buat anak. Jadi ya itu ya Bu, nggak gampang. Apalagi tadi ibunya bilang riwah kerjaan rumah. Itu ya harus lagi-lagi dikontrol emosinya, dikontrol pikirannya ibu supaya ibu nggak merasa riwah dan akhirnya udah gitu. Jadi gitu sih. Mungkin aku tambahin juga kali ya, karena aku juga lagi punya nih anak-anak yang usianya 2 tahun gitu ya. Memang namanya anak-anak ini kan masih banyak banget interestnya ke hal-hal yang kayak gadget, kayak TV, kan sesuatu yang wow gitu ya, animasinya very catchy gitu buat mereka. Cuman anak-anak tuh mungkin kita juga harus tahu ya, anak-anak tuh kan kadang mereka ada bagus kinestetiknya, ada yang bagus misalnya mungkin suka coret-coret art. Jadi itu ya, siapin kegiatan alternatif. Kalau memang gadget sudah boleh, setelah gadget apa ya, mau nanti anaknya dikasih main bola, mau dikasih warnai atau apa, tapi harus balance mungkin ya Miss Cia ya gitu. Very very hard as a mom gitu ya, jadi orang tua itu sangat sulit, tapi pasti ibu bisa gitu ya. Tadi ya Ibu Ayu Dwi
semoga tadi menjawab ya Miss Iya. Sia ya pertanyaannya. Ini tuh sebenarnya baru aku sadar namanya lah. Ini mah tetangga aku. Oh itu tanya. Mbak Ayu. Oke. Baru nyadar username-nya. Jadi terjawab ya berarti ya tadi pertanyaannya ya. Thank you Miss Cia udah bantu jawab. Karena waktu kita udah mau mengakhiri live creative live ini, sebelumnya aku rangkum dulu ya dari tadi penjelasan selama 30 menit ini berhak dengan Miss Cia ini sangat-sangat beneficial banget menurut aku. Nanti orang tua di sini yang nonton kalau memang ketinggalan bisa nonton lagi karena kita akan save ya Miss Cia videonya di Instagram. Nanti boleh ditonton lagi kalau ketinggalan. Cuman aku rangkum ya Miss Cia ya. Jadi disiplin itu jahat gak sih? Jawabannya tidak ya. Karena disiplin itu ada dua. Sebenarnya disiplin itu pendidikan karakter buat anak supaya mereka tahu apa sih yang benar, mana yang salah gitu ya. Dengan harapan-harapan orang tua harusnya dengan disiplin itu bisa disampaikan ke anak dan anak bisa berperilaku sesuai dengan harapan-harapan orang tua, harapan sekitar orang-orang sekitar gitu. Dan juga ada dua tipenya yang Miss Cia ya, ada pencegahan dan juga ada koreksi ya. Lalu kapan sih anak-anak itu boleh didisiplinkan gitu ya? Sebenarnya sedini mungkin boleh ya, cuman caranya berbeda-beda mungkin penerapannya, approach-nya itu tidak mungkin sama mendisiplinkan anak usia nanti udah sekolah dengan anak yang masih toddler yang masih belum bisa berpikir secara kognitif gitu ya. Jadi approach-nya itu yang harus orang tua tahu dan harus belajar lagi mungkin ya kalau memang kayaknya kok aku belum bisa ya komunikasi sama anak aku yang karena usianya masih kecil. Cari tahu, kita browsing karena kita udah disampaikan di sini. Belajar gitu makin hari orang tua juga harus makin perbanyak ilmu-ilmunya ya karena menjadi orang tua yang hebat itu tidak mudah gitu pastinya. Dan juga tadi tahapan disiplin sudah disampaikan juga sama Miss Cia gitu ya, usia berapa misalnya anak toddler kadang informasi atau harapan-harapan disampaikan harus bisa jadi berulang-ulang kali disampaikan supaya anak paham dulu. Nggak mungkin kayak anak udah SD yang udah gede sekali diucapin bisa oke, ngerti gitu ya. Mungkin harus 1, 2 kali, 3 kali baru anak oh ini maksudnya mamaku maunya ini dari aku gitu ya. Masukin buku ke laci seperti ini gitu ya, harus rapihin tie diaphragm seperti ini. Jadi memang ada pembiasaan-pembiasaan dan juga harus berkala gitu ya, nggak bisa langsung sesuai gitu ya dengan harapan. Lalu gimana jika cara disiplin orang tua atau sekolah tidak cocok dengan anak? Ya bisa lagi berarti caranya itu pertama orang tua coba sih kalau figur si ibu atau figur si bapak belum cocok, coba cari figur lain yang bisa lebih approach ke anak dan bisa didengar gitu ya pertama gitu. Kedua kalau memang udah mentok nih misalnya ayah sama ibunya, nenek kakek satu rumahnya nggak ada yang bisa ngomong sama anaknya, coba seek for second opinion mungkin dari guru konselor di sekolah atau mungkin psikolog gitu ya supaya tetap bisa berkomunikasi dengan anak dan anak bisa paham harapan-harapan dari orang tuanya apa gitu ya. Dan yang terakhir tips and triknya tadi udah disampaikan juga ada 5 poin yang pastinya kalau orang tua di sini yang ketinggalan ditonton lagi videonya supaya kita bisa belajar barengnya karena ada 5 poin yang I think it's very beneficial for us to know. Tips and trik gimana caranya disiplin bisa berjalan dengan baik ya. Sebelumnya teman-teman yang nonton di sini kita kasih heart, kasih wave dulu ke speaker kita. Thank you Moya sudah menjadi guest speaker kita hari ini di Desa Anak Terang. We are so happy to have you here. Dan Miss Cia ini memang lokasinya jauh ya, nggak dekat sama saya. Jadi kita live-nya kita duduknya sebelah sama speaker. Tapi hari ini kita live-nya beda layar karena Miss Cia di luar kota ya, di Bengkulu ya Miss Cia ya. Iya, di Bengkulu. Tempat kerja suaminya. Jadi thank you so much for sparing your time with us menjadi pembicara di Creative Talk bulan ini. Semoga berkat melimpah buat Miss Cia juga dan untuk kedepannya bisa kita kerja sama bareng, mungkin guru-guru kita juga pasti udah penasaran yang pengen Miss Cia hadir secara live gitu di sekolah kita nanti ya, tunggu ya. Thank you so much Miss Cia. Dan untuk orang tua di sini, make sure to follow our Instagram account, Instagramnya Anak Terang untuk tahu update-update dan juga bulan depan pasti kita akan ada creative talk lagi yang dengan topik-topik yang seru. Jadi ditunggu, dipantengin terus Instagram kita supaya kita bisa belajar bareng. Untuk menjadi orang tua harus belajar terus, dapat ilmu-ilmu yang menarik tentunya dari pakar-pakar yang udah ada hari ini. Oke?
Thank you so much everyone. Thank you Miss Chia. Terima kasih semuanya yang Have sudah a join. nice weekend. Thank you. Bye-bye. Thank you Miss Chia. Bye.